Demokrat serang Presiden Jokowi. Anas bocorkan sejarah SBY. Demokrat kicap. Ada sebuah peribahasa yang sepertinya cocok untuk menggambarkan karakter para lawan politik Presiden Jokowi, yakni tong kosong nyaring bunyinya. Setiap kali mereka ini melihat adanya peluang atau celah yang menurut mereka bisa dipakai buat menyerang Presiden Jokowi, mereka pun langsung gaspol menyerang dan merepet hiruk pikuk rame banget. Gak pakai mikir, seakan jadi pertanda bahwa mereka ini sedang panik luar biasa. Gitu kan biasanya? Orang kalau lagi panik, ya ribut aja gak bisa mikir lagi. Pada awal April lalu, Presiden Jokowi dan para ketua umum partai politik bertemu di kantor DPP PAN tanpa mengundang Nasdem. Pasca pertemuan itu, mencuat wacana koalisi besar atau koalisi raksasa. Koalisi besar ini tentunya menakutkan buat koalisi perubahan yang berisi Demokrat, PKS, dan Nasdem, karena banyaknya dan luasnya mesin politik yang bakal jadi saingan mereka. Waktu itu kan Ganjar Pranowo belum dideklarasikan sebagai capres. Apalagi kalau nanti koalisi raksasa ini sudah punya pasangan capres-cawapres. Sementara di koalisinya sendiri, Demokrat belum berhasil mengusung AHY untuk jadi pendamping Anies. Hasilnya ya panik sendiri. Oleh sebab itu, Demokrat pun mulai menyerang Presiden Jokowi dengan isu netralitas. Bahkan waktu itu Demokrat sempat menyebarkan isu bahwa PDIP nggak diajak dalam koalisi besar bentukan Presiden Jokowi gara-gara Ibu Megawati waktu itu nggak hadir. Namun yang paling banyak diserukan oleh Demokrat adalah soal netralitas, yang katanya Presiden Jokowi ini harus meneladani SBY yang ketika jadi presiden tidak mencampuri urusan koalisi. SBY netral? Bukannya dulu pada Pilpres 2014 SBY mendukung salah satu paslon, Prabowo Hatta. Banyak kok rekam jejaknya, tinggal di Google saja ya. Nah, kembali ke masa kini. Beberapa hari lalu Presiden Jokowi kembali bikin Demokrat bergetar. Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai untuk bertemu di Istana Merdeka, tentunya tanpa mengundang Nasdem. Apakah ada aturan yang dilanggar oleh Presiden Jokowi? Kan enggak. Presiden punya hak untuk bertemu dengan siapa saja di istana. Publik juga melihatnya biasa saja, seperti layaknya sebuah silaturahmi. Emangnya Presiden Jokowi nggak boleh silaturahmi? Yang ribut dan merepotkan hanya para lawan politik Presiden Jokowi, terutama Demokrat. Tuduhan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik dalam Pilpres 2024 secara masif menerpa Presiden Jokowi, dari media mainstream sampai ke berbagai postingan di media sosial oleh para politisi Demokrat. Sampai Andi Arief pun diturunkan. Rocky Gerung juga ikutan menyerang. Widih, keroyokan ini ya. Selain para politisi Demokrat, para buzzer juga ikut menyerang Presiden Jokowi, menuduh cawe-cawe, menuduh Presiden Jokowi gelisah menjelang habis masa jabatannya dan sebagainya. Pokoknya segala lini dikerahkan untuk menyerang Presiden Jokowi. Ngaruh gitu. Sebenarnya serangan-serangan Demokrat ini jadi hambar sendiri. Begitu para netizen membongkar rekam jejak SBY, banyak sekali pemberitaan di media yang tersedia. Selain yang tadi sudah saya tunjukkan tentang dukungan Demokrat terhadap pasangan Prabowo Hatta, ada pula momen pertemuan SBY dengan Prabowo Hatta dan para elit partai koalisi di Cikeas. Ada pula kritik yang dilontarkan terhadap SBY oleh seorang pakar dari UI terkait penggunaan Istana Negara pada hari kerja untuk berbicara soal partai. Menurut pakar ini, SBY telah melanggar etika politik. Itu dulu kemana para politisi Demokrat yang sekarang menuduh Presiden Jokowi cawe-cawe? Apa mereka ini pura-pura dungu dan lupa dengan kelakuan bosnya sendiri? Lagian, yang ributkan hanya para politisi dan para buzzernya. Rakyat sih nggak mempermasalahkan, karena rakyat tahu betapa kerasnya seorang Presiden Jokowi ini bekerja buat rakyat, membangun jalan dan jembatan, sehingga kegiatan mudik rakyat makin kesini makin mudah. Makin minim kemacetan, minim kecelakaan, minim korban jiwa. Mudik makin asik dong. Yang diingat sama rakyat kan itu sarana transportasi seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan yang makin banyak dan baik, hasil kerja keras Presiden Jokowi. Saya yakin rakyat makin gak peduli dengan apa yang dituduhkan oleh Partai Demokrat. Sesudah kehebohan Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung,
dengan menggunakan mobil sedan kepresidenan. Bagaimana serunya presiden dan beberapa menterinya mencoba melintasi jalanan rusak itu macam off-road tapi pakai sedan dan minibus. Itu lebih menarik buat publik, lebih seru gitu. Banyak sekali beredar videonya di media sosial. Presiden Jokowi pun mendulang banyak pujian. Kembali ke Demokrat. Nah, ketika serangan Demokrat terhadap Presiden Jokowi sedang dilancarkan dengan masif, tiba-tiba Anas Urbaningrum, mantan politisi Demokrat yang baru saja bebas dari penjara, ikut menyelipkan komentar, diposting di akun media sosialnya. Menurut Anas, ketika SBY masih jadi presiden, pertemuan dengan pimpinan partai koalisi di era SBY sering dilakukan di Cikeas, namun juga pernah beberapa kali digelar di istana. Entah maksud komentar Anas ini memang ada niatan membantu Presiden Jokowi ataupun tidak, namun komentar ini sangat menohok buat Demokrat. Membongkar jeroan SBY lebih dalam dari berita-berita yang ada di media. Bisa jadi Anas sedang menggertak Demokrat untuk kepentingannya sendiri. Kita nggak tahu itu ya. Yang pasti, saya kira Anas ini sedang pamer kekuatan sama Demokrat. Memberikan contoh sedikit saja, bahwa sedikit saja Anas ngomong soal SBY, efeknya itu bisa banyak. Yang diceritakan Anas itu kan secara otomatis mematahkan semua serangan tuduhan para politisi Demokrat terhadap Presiden Jokowi. Jadi hambar dan gak berarti. Sebuah pelajaran tersendiri buat Demokrat. Sebenarnya tanpa komentar Anas, saya kira Presiden Jokowi gak akan terpengaruh oleh serangan-serangan Demokrat. Sementara yang terpengaruh oleh komentar Anas hanya Demokrat sendiri. Presiden Jokowi justru sedang mendapatkan penilaian terbaik dari rakyat. Dalam berbagai survei kepuasan terhadap kinerjanya, Presiden Jokowi mendapatkan angka tertinggi. Seperti dari Poltreking, angkanya mencapai 74,7%. Dari indikator kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 78,5%. Sedangkan dari LSI mencapai angka 82%. Rakyat pasti lebih memandang Presiden Jokowi ketimbang mendengarkan ributnya Partai Demokrat. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Syu.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?